dengan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, selamat pagi. Perkenalkan, saya adalah Marita Kristanti, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Tanggamus. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan percakapan pra-observasi dengan Ibu Altaira Widi Morena, guru SD Negeri Merbau kelas 4A. Di sini saya akan melakukan percakapan pra-observasi sebelum saya mensupervisi Ibu Windy di kelasnya. Selamat pagi Bu Windy. Pagi. Terima kasih Bu Windy sudah meluangkan waktu di sini, di mana kita akan melakukan percakapan pra-observasi. Pada tahapan ini kita akan melakukan kegiatan pra-observasi sebelum melakukan observasi di kelas, dan sesudah melakukan observasi nantinya akan ada juga kegiatan pasca observasi untuk merefleksikan kegiatan yang sudah kita lakukan. Tapi sebelum itu saya meminta kesediaan Ibu untuk melakukan kegiatan pra-observasi ini. Sudah ya Bu ya? Siap. Terima kasih sekali Ibu. Jadi kegiatan pra-observasi ini adalah di mana kita berbagi pengalaman sehingga nantinya ketika melakukan kegiatan pembelajaran akan terlaksana secara lancar. Lalu kita juga dapat bertukar pikiran di mana nantinya ketika ditemukan kesulitan, hambatan akan menemukan solusi bersama ya Bu ya. Untuk tujuannya ini yang tadi sudah saya sampaikan, adapun yang nantinya pertanyaan yang saya ajukan, silakan Ibu menjawab dengan terbuka, sesuai dengan kemauan Ibu. Ibu bisa mengekspor cerita Ibu bisa menceritakan apa yang ada di unek-unek Ibu. Yang pertama yaitu untuk tujuan pembelajaran. Kira-kira setelah melakukan percakapan pada hari ini, saat ini, apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita saat ini? Saya berharap kita dapat bertukar ilmu, dapat sharing, saling berbagi pengalaman, terutama kepada Ibu sebagai calon guru penggerak. Jika ada kekurangan dari saya pribadi dan ada bagaimana saran dari Ibu, hasilnya dapat saya terapkan di kelas. Baik. Lalu kalau boleh saya tahu nih, kira-kira materi yang akan Ibu ajarkan di kelas ini materi tentang apa ya Bu? Oke, materi yang akan saya sampaikan di kelas nanti adalah tentang kegiatan ekonomi. Itu ada di tema 8, subtema 3. Jadi materinya tentang apa nih? Bisa nggak Ibu ceritakan sedikit kegiatan pembelajaran atau tahapan pembelajaran yang akan Ibu lakukan? Oke, jadi materinya adalah tentang bagaimana siswa dapat membedakan, mengidentifikasikan, mengelompokkan pekerjaan mana yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Jadi untuk langkah pembelajarannya, pertama-tama saya akan mengucapkan salam seperti biasa, lalu saya akan mengajak berdoa, lalu memeriksa kehadiran siswa, kelengkapan siswa. Setelah itu saya akan melakukan refleksi dengan bertanya, apakah di mana daerah kita tinggal sekarang? Kalau siswa akan pertanyaan pemantik ya. Iya, pemantik. Bagaimana siswa akan sekalian mengingat, bagaimana mengecek apa siswa mengingat materi yang sudah berlalu. Lalu saya akan menanyakan, mungkin siswa akan menjawab Lampung gitu. Lalu saya akan menanyakan, apakah senang tinggal di Lampung? Lalu saya akan tanya, di Lampung apa nih tempat wisata yang terkenal? Misal kalau siswa dapat menjawab apa saja, tapi kalau siswa menjawab misal pantai, lalu saya akan bertanya, jadi pernah ke pantai mana di Lampung? Tahukah pantai ini, tahukah pantai itu? Misal menyebutkan salah satu pantai, Pantai Clara,
siswa pernah ke situ atau tidak gitu. Jadi membangkitkan minat siswa. Jadi siswa mengajak siswa untuk mengingat, oh sudah pernah kemana. Jadi untuk awal saya mengajak siswa untuk mengingat pengalamannya dulu, dari pengalaman yang menyenangkan. Biasanya liburan identik dengan pengalaman menyenangkan. Iya, betul. Lalu setelah itu saya akan memutarkan video, sebuah video lagu yang berjudul Bung Polisi Lalu Lintas. Di situ ada video lagu, lalu saya akan mengajak siswa untuk menyanyi bersama berdasarkan video itu. Setelah itu saya akan memberikan pertanyaan, apakah pekerjaan Bapak itu, apa yang dilakukan itu, lalu itu pekerjaannya menghasilkan apa, seperti itu. Setelah siswa dapat menjawab, itu saya tanya secara acak. Saya meminta siswa untuk angkat tangan dalam menjawab. Setelah siswa dapat menjawab, saya akan mulai menunjukkan beberapa gambar. Jadi gambar pekerjaan beserta tempat kerjanya. Jadi saya meminta siswa untuk menebak ini pekerjaan apa, lalu apa yang dilakukan dalam pekerjaan itu. Lalu pekerjaan itu spesialisasinya apa? Misal berdagang, pasti dia menjual sesuatu. Lalu tukang cukur apa pekerjaannya? Oh, memotong rambut, menghasilkan jasa, seperti itu. Setelah itu saya akan mencoba memberi waktu kepada siswa untuk bertanya, apakah yang akan kamu tanyakan, penasaran tentang apa, tentang pekerjaan yang menghasilkan barang atau jasa ini. Lalu dan menanyakan apakah ada yang belum dipahami oleh siswa. Gitu. Setelah siswa bertanya, saya akan menjawab dan akan menjelaskan dengan gambar yang sudah saya berikan tadi. Setelah itu saya akan meminta siswa untuk membagi kelompok, dibagi menjadi 5 kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 orang. Tapi setelah membagi kelompok, mungkin ada beberapa siswa kan yang akan keberatan. Saya akan melakukan ice breaking dengan cara membagi kelompok dengan jadi dalam membagi kelompok itu, saya akan membagi siswa jadi beberapa kelompok, menjadi 5 kelompok. Jadi satu kelompok berisi 4 orang. Dalam kelompok itu siswa akan dibagi menurut gambar yang dia ambil. Jadi saya akan membuat 5 buah gambar, lingkaran, persegi, blok ketupat, jajar genjang, dan persegi panjang. Akan diambil secara acak. Jadi siswa akan mengambil urutan gambar itu secara acak. Jadi siswa yang mendapatkan gambar yang sama, dia akan masuk dalam kelompok itu. Lalu saya akan memberikan ice breaking dengan cara mengajak siswa untuk tepuk sunyi, tepuk tunggal, tepuk sunyi. Setelah itu, setelah kelas kembali dalam kondisi yang kondusif, saya akan membagikan kartu pekerjaan kepada siswa. Lalu setiap saya akan menjelaskan teknis cara permainan ya, maafin ya, membuat permainan. Teknis secara permainan itu, teknisnya bagaimana. Setelah menjelaskan dan memberikan cara aturan mainnya, lalu setiap kelompok yang sudah mengerjakan, sudah melakukan itu, nanti saya akan meminta untuk membacakan hasil diskusinya. Jadi hasil diskusi antara kelompok dan satu kelompok satunya itu ditukar. Jadi untuk menjelaskan, misal kelompok jajar genjang, nanti akan menjelaskan hasil diskusi dari kelompok segitiga. Lalu akan diberikan pertanyaan dan jawaban. Jika jawaban benar, nanti akan diberi skor 100 untuk satu jawaban benar. Tapi jika jawaban salah, tidak akan diberikan skor. Setelah itu saya memberikan skor. Setelah itu saya melakukan refleksi. Bagian mana yang menyenangkan, bagian mana yang sulit. Lalu saya memberikan skor. Iya, bagian akhir untuk bagian berikut. Dan memberikan Ya nggak apa-apa Bu, santai aja. Oke. Kita diskusi santai.
Jadi Ibu sudah menjelaskan secara rinci sekali, luar biasa Iya. sekali. Di bagian akhir Ibu akan memberikan Soal evaluasi. soal evaluasi untuk siswa-siswa ya. Ya. Oke. Lalu saya akan memberikan tindak lanjut yang berhubungan dengan kegiatan materi yang akan datang. Jadi mahasiswa sudah diberikan hint apa nih yang akan datang. Dibuat penasaran. Gitu. Dikasih umpan untuk mancing-mancing. Iya ya, Bu, betul. jadinya, Jadi ya. dibuat penasaran, dibuat ingin tahu, penasaran. Jadi tidak ingin melewatkan materi yang ada. Gitu. Luar Mohon maaf ya biar mau terbata-bata Ya nggak apa-apa, loh sekali Bu ini sudah menjelaskan secara sangat rinci, bahkan proses kegiatan pembelajaran mulai dari awal, inti dan penutup ya Bu ya. Nah kan Ibu sudah menyampaikan itu tahapan-tahapan pembelajaran Ibu. Dalam tahapan itu pasti ada tujuan pembelajaran. Kita sebagai guru punya tujuan nih. Goals kita hari itu apa? Kita mengharapkan anak bagaimana. Nah untuk kegiatan yang akan Ibu lakukan ini, pembelajaran ini itu apa tujuan pembelajarannya? Kalau saya bisa. Tujuannya yang pertama, dengan mengamati gambar dari kegiatan yang pernah sudah saya berikan, siswa dapat menjelaskan pekerjaan mana yang dapat menghasilkan barang dan pekerjaan mana yang menghasilkan jasa. Itu yang pertama. Kalau dari kegiatan permainan dari kartu pekerjaan yang nanti akan saya berikan, itu saya mengharapkan siswa dapat mengelompokkan pekerjaan yang menghasilkan barang dan mengelompokkan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Nah, jadi kita fokus ke pekerjaan menghasilkan jasa dan barang, dua itu ya Bu ya. Tadi Ibu sudah sangat baik sekali dalam menyampaikan langkah-langkah pembelajaran serta menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan. Nah, dalam kita mencapai tujuan pembelajaran ini, itu nantinya kira-kira apakah Ibu akan menemui masalah nih di dalam proses pembelajaran itu, dan kira-kira masalah apa yang akan muncul di kelas yang Ibu ajar ini? Pasti akan menemukan masalah. Mungkin yang pertama kali masalah yang akan saya temukan adalah siswa akan bingung. Apa nih saat ini? Apa nih harus bagaimana nih? Atau mungkin mereka akan lupa ketika mungkin kaget jadi akan lupa. Tiba-tiba mereka lupa saat ditanya pekerjaan ayah kamu apa? Siswa akan lupa. Ngeblank. Nah ini ya gitu. Apa ya? Tiba-tiba lupa apa yang dikerjakan. Gitu. Pertama itu. Lalu yang kedua, siswa akan kurang fokus pastinya. Ada beberapa siswa yang kurang fokus, sibuk dengan dirinya sendiri. Bisa jadi mungkin masih terbawa dari suasana sebelum masuk, masih terbawa dengan permainan apa yang diobrolkan sebelumnya. Lalu yang paling sebenarnya saya khawatirkan, tapi ya harus sebisa mungkin harus saya atasi adalah siswa yang tidak akan nyaman dengan kelompoknya. Jadi kerja kelompoknya akan kurang maksimal karena mungkin saja siswa akan dapat, karena diacak tadi secara umum tadi, siswa akan dapat kelompok yang bukan dengan teman sebangkunya, Bukan dengan teman biasa mainnya. iya, gitu dan ya. teman sepermainan teman sebangkunya, atau dengan orang yang kurang dia suka. Mungkin saja seperti itu. Jadi mungkin akan kurang dalam kerja kelompoknya. Tapi saya akan berusaha mengatasi dengan itu, memberikan reward saat jawaban benar. Otomatis dari situ siswa akan berlomba-lomba. Bagaimana caranya saya kompak dengan kelompok saya agar kelompok saya mendapatkan nilai tertinggi. Baik. Ini tadi kan saya menanyakan tentang masalah yang kira-kira akan Ibu hadapi, ya kan? Lalu untuk tadi mungkin Ibu sudah agak jelaskan sedikit strategi apa yang akan Ibu lakukan untuk menghadapi masalah yang sudah Ibu sampaikan tadi. Oke, strategi yang pertama, saya menggunakan gambar. Pertama saya menggunakan video. Bagaimana siswa akan tertarik setelah melihat video itu. Jadi membangkitkan motivasi siswa dengan awalnya dia diajak penyanyi dulu, jadi akan semangat untuk memulai materi. Lalu saya akan menggunakan gambar. Jadi siswa diajak untuk saling tebak-tebakan. Kerjaan apa nih? Bagaimana nih? Lalu yang ketiga, saya menggunakan ice breaking. Yaitu dengan melakukan tepuk tunggal dan tepuk sunyi. Karena melatih konsentrasi siswa. Bagaimana siswa dapat mendengarkan dengan baik.
bagaimana siswa dapat berkonsentrasi dengan baik dengan SBT yang saya lakukan. Lalu untuk memecahkan masalah tadi, utamanya dengan tidak nyaman dengan kelompoknya, saya akan membuat reward. Jadi untuk jawaban benar seperti yang sudah saya jelaskan tadi, untuk jawaban benar saya akan memberikan 100, untuk jawaban salah saya tidak akan diberi jawaban. Poin 0 ya, jadi Ya, tidak ada pengurangan tidak ada poin. pengurangan. Jadi otomatis siswa akan bagaimana caranya akur dengan kelompoknya, bagaimana caranya kompak dengan kelompok, kerjasama yang baik. Strateginya sungguh luar biasa sekali. Jadi ibu sebenarnya ibu tahunya bakal menghadapi masalah apa, tapi ibu secara langsung menemukan solusinya sendiri ya bu, sudah Iya. ya. Lalu apa sih yang ibu harapkan dalam kegiatan belajar ini? Jadi untuk kedepannya yang ibu harapkan ini ibu mau bagaimana? Oke, harapan saya utamanya pertama kali saya dapat menjadi guru yang lebih kreatif, jadi guru yang lebih baik, menjadi guru yang lebih kreatif. Dengan apa? Dengan bagaimana saya mencapai tujuan pembelajaran, tapi dengan cara saya dapat memfasilitasi siswa. Karena kan siswa punya kebutuhan yang berbeda-beda, siswa punya karakter yang berbeda-beda. Jadi bagaimana saya dapat memenuhi tujuan pembelajaran, tapi tidak mengecilkan siswa yang memiliki karakter minoritas, misalnya siswa itu pendiam atau siswa itu kurang semangat di kelas. Saya berusaha untuk itu. Lalu utamanya saya juga ingin siswa antusias dalam belajar, sehingga siswa jadi lupa waktu untuk belajar, tidak ingat kapan istirahat. Apabila perlu saat lonceng istirahat berbunyi, siswa akan bu lagi dong. Jadi siswa akan menanti-nanti, akan menunggu-nunggu. Kayak ingin materi, ingin seperti itu lagi. Apakah yang akan datang seperti itu lagi? Itu harapan saya. Jadi membuat sesuatu nyaman ya bu ya di Iya. lingkungan di kelas. Nah, tadi ibu sedikit menyampaikan tentang kebutuhan belajar siswa. Mungkin ibu pernah mendengar bu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pernah saya dengar. Jadi apa nih yang ibu tahu sekilas tentang pembelajaran berdiferensiasi itu? Oke, jadi sekilas sepengetahuan saya tentang pembelajaran diferensiasi itu pembelajaran dengan memfasilitasi siswa belajar berdasarkan karakter siswa yang berbeda, berdasarkan minat siswa yang berbeda, kebutuhan siswa yang berbeda. Jadi bagaimana guru dapat memfasilitasi siswa dengan masalah itu yang di lapangan. Itu sekilas yang saya tahu tentang Luar pembelajaran. biasa sekali ternyata pemahaman ibunya, hebat, saya salut dengan ibu ini. Lalu untuk lanjutannya nih, ketika di lapangan kira-kira ibu membutuhkan bantuan siapa saja sih dalam mencapai target-target yang ibu sebutkan tadi? Karena tentunya nggak mungkin ya kita berjalan sendiri, pasti butuh partner. Itu kira-kira ibu butuh bantuan siapa saja? Pertama, saya membutuhkan bantuan siswa. Karena di dalam kelas siswa tidak saya anggap bagaimana guru dengan murid, tidak. Saya menganggap siswa sebagai rekan. Rekan saya bagaimana saya belajar. Bagaimana saya karena saya belajar juga dalam kelas bagaimana saya memahami siswa. Jadi bagaimana saya dapat menyatukan persepsi, menyamakan persepsi dengan siswa sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Sehingga pembelajaran berjalan dengan baik, dengan lancar. Itu yang pertama dan utama. Lalu yang kedua, saya membutuhkan bantuan dari kepala sekolah sebagai pembimbing. Di saat ada kesulitan dan membutuhkan bimbingan, saya akan membutuhkan bimbingan dari kepala sekolah, bantuan kepala sekolah. Lalu yang ketiga, saya membutuhkan bantuan dari rekan sejawat, rekan sesama guru, seperti contohnya Bu Marlita. Jadi saat menemui kesulitan di lapangan, saat ada beberapa siswa yang saya kurang paham, ada beberapa siswa dengan karakter yang unik, saya membutuhkan informasi, pendapat, bagaimana saya sharing dengan rekan sejawat, bagaimana kira-kira menangani siswa seperti ini, atau bagaimana background keluarganya yang saya kurang tahu, mungkin yang berpengaruh dalam kondisi dia belajar dalam kelas. Apa kira-kira yang harus saya lakukan? Itu. Jadi 3 bantuan itu menurut saya sangat penting untuk bagaimana saya dapat
melakukan kegiatan ini dengan lancar, bagaimana saya dapat mencapai tujuan pembelajaran ini? Guru, siswa, dan kepala sekolah, karena kita bukan guru tanpa siswa Ibu Iya, ya betul. tentunya. Untuk kegiatan yang sudah Ibu jabarkan secara rinci dia tadi ini, kira-kira nih kapan Ibu akan melaksanakannya atau eksekusinya kapan? Insya Allah saya akan melaksanakannya besok. Besok? Ya. Jadi besok kita akan melakukan observasi di kelas Ibu. Saya akan mencoba hadir melihat bagaimana kegiatan di dalam kelas ya Bu ya. Diizinkan ya Bu ya, saya di dalam kelas. Dan setelah melakukan observasi, kita akan melakukan percakapan pasca observasi, di mana kita akan mencoba untuk merefleksikan kegiatan yang sudah kita laksanakan. Sesuai tidak nih dengan rencana, kan seperti itu ya Bu ya. Tapi jangan kaget ya, Bu, kelas saya ramai. Nggak apa-apa Bu, nanti kita buat tambah ramai. Oh iya. Terima kasih Bu Windy, ini sudah saya catat poin-poin pentingnya, luar biasa sekali. Terima kasih atas kesediaan waktunya, meluangkan waktunya. Semoga nanti di kelas berjalan dengan lancar semuanya ya. Terima kasih. Demikian kegiatan percakapan praobservasi yang saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke. Hari ini dari rumah sudah sarapan? Sudah. Sholat subuh kan tadi pagi? Siapa yang subuhnya kesiangan? Setengah 6. Ada nggak yang subuhnya setengah 7? Setengah 6. Jam berapa Nanda subuhannya? Enggak subuhan. Kenapa? Oh, main HP pagi-pagi. Jangan banyak-banyak main HP. Oke. Kita tinggal di mana? Di Lampung. Kabupatennya? Oke, Provinsi Lampung, Kabupaten Tanggamus. Boleh, bujur. Lalu, di Tanggamus ada pantai. Ada pantai apa aja? Nanda, pantai apa? Enggak tahu, Raffi? Enggak tahu, Pak Rizky. Taunya pantai apa di Tanggamus? Sebutin yang Rizky tahu. Atau di Lampung, taunya pantai apa? Clara ada di mana? Dila, pantai mana? Piabung, Meres Eco Park ya? Ada di Amel. Kelumbayan Barat, ada pantai nggak di Kelumbayan Barat? Pantai ada tapi di Kelumbayan, mulai Kelumbayan Barat ya Amel. Terus ada lagi pantai di Tanggamus, siapa yang tahu? Gigil, bagus. Gigil itu lebih tepatnya Teluk ya, itu tempat wisata. Tapi dia bukan pantai, dia adalah teluk, tapi bagus. Tepuk tangan untuk Fahmi. Pantai itu isinya apa? Air apa? Air laut. Satu lagi? Pasir. Ada lagi? Batu apa? Batu karang apa? Pohon kelapa. Apa lagi? Ikan. Ada ya ikan di pantai-pantai itu yang kecil-kecil itu ya. Perahu. Ada lagi? Banyak ya? Oke, banyak. Banyaknya apa di situ? Yang mendominasi pantai apa? Air laut. Sekarang sudah dapat air laut. Hari ini kan kita pelajarannya tentang kegiatan ekonomi ya, tentang jenis-jenis pekerjaan. Sekarang air laut, kok kayaknya nggak asing. Apa nih pelajaran pekerjaan yang berhubungan dengan air laut? Nelayan. Beri tepuk salut. Oke, nelayan kerjanya apa? Menangkap ikan buat diapain? Apa yang dijual? Ikannya. Oke, selain itu nelayan. Petani garam. Beri tepuk salut untuk Marisa.
ada pedagang, ada pembeli. Baru ibu ngomong mau nyebab baru ngomong jasa. Ada pedagang atau penjual dan pembeli. Penjual itu ada dua, penjual barang dan penjual jasa. Ada nggak yang bapaknya polisi di sini? Apa yang dijual? Jasa. Apa kerjanya polisi? Menangkap maling, boleh. Mengatur lalu lintas, boleh. Pokoknya semua yang berhubungan dengan kriminal. Judulnya Bung Polisi Pengatur Lalu Lintas. Acu-acukan, itulah perintah yang tepat bagi rakyat. Ayo mulai, ayo mulai. Awas kendaraan, jalan hati-hati. Awas berjalan perlahan. Sekarang kita akan dibagi kelompok. Jadi 3 kelompok. Di sini ibu punya 3 bangun buang. Kok 3 bangun buang? Salah. 3 bangun datar. Ibu punya 3 bangun datar. Halo untuk kelompok segitiga. Lingkaran. Persegi. Kok nggak ada suaranya? Persegi. Ini ibu punya kartu pekerjaan. Satu kelompok akan dapat 4 kartu. Satu kelompok dapat 4 kartu. 4 kartu ini nanti kamu bikin kolom. Kamu membuat kolom seperti ini. Nah, Bu, kolomnya apa, Bu? ya sebentar ya. Oke, membuat kolom seperti ini, seperti yang kami ini. Jadi nomor 1 pekerjaan menghasilkan barang dan pekerjaan menghasilkan jasa. Atau ini dibagi aja, dibagi aja. Nanti akan dibagikan LKPD seperti ini. Lalu tugas kamu menuliskan nomor 1 pekerjaannya apa. Lalu dia menghasilkan barang atau jasa. Kalau barang ditulis apa barangnya. Kalau jasa ya tulis aja jasa. Paham nggak? Kalau jasa ditulis apa? Misalnya tukang cukur mengerjakan menghasilkan barang apa aja sama tukang cukur? Jasa. Apa jasanya? Membuat nomor tulis.
Jadi kita akan minta perwakilan dari kelompok lingkaran untuk membacakan hasil diskusi tadi ya. Ya, dari hasil diskusi permainan tadi. Oke, silakan maju siapa? Oke, Adin. Sini Adin. Sini. Oke, yang keras ya. Dalam kegiatan ekonomi ada dua jenis kegiatan jual beli, yaitu kegiatan menghasilkan barang, contohnya tukang bakso, hasil Indomaret, dan tukang roti. Kegiatan yang menghasilkan jasa, contohnya tukang cukur, dokter, dan polisi. Oke, benar nggak? Benar. Kalau tadi nggak ada yang dapat tukang cukur ya? Oke, ini polisi menghasilkan apa dia? Jasa. Lalu apa lagi kasih di Indomaret? Apa yang dijual? Barang. Apa lagi tukang roti? Barang. Apa lagi tadi? Tukang sampah? Jasa. Ini sutradara? Ini tukang bakso? Barang. Siapa yang suka makan bakso? Banyak ya. Mami nggak suka makan bakso. Arif? Kok lemes banget kan pengen makan bakso jadinya? Oke, setelah ini silakan kerjakan tugas individunya. Lalu setelah dikerjakan tugas individunya boleh dikumpulkan ke depan. Ya, kita menutup pelajaran hari ini. Kita mau buat kesimpulan dulu. Ya, sesuai seperti apa yang tadi Adin baca. Dari kelompoknya. Ada berapa kegiatan ekonomi? Ada berapa? Sorry. Dalam kegiatan ekonomi ada siapa saja? Penjual dan pembeli. Kalau penjual dia menghasilkan apa saja? Dan jasa. Kalau jasa? Contohnya? Dokter dan lain-lain. Oke, barang? Bakso. Oke. Itu kan yang Mbak Nana tadi itu jual apa? Jasa. Pembeli pun begitu ya. Jadi apa yang misalnya dia tukang cukur ya berarti konsumennya atau pembelinya yang dia membeli jasa. Ya? Paham? Oke, setelah itu ayo siap-siap kita mau pulang. Hari ini sudah belajar seru sekali ya. Sudah permainan, sudah nonton video nyanyi, sudah belajar banyak, sudah diskusi. Lalu sudah apa lagi? Dulu-duluan, siapa tadi yang menang? Kelompok lingkaran. Buat yang nggak menang nggak apa-apa, besok bisa diulangi lagi. Kita bisa bikin lagi ya. Oke, sebelum kita pulang, ayo kita berdoa dulu. Ayo kita berdoa dulu agar kita dalam perjalanan aman, selamat sampai rumah, aman. Insya Allah semoga nggak hujan di jalan, dan nggak ketemu siapa? Ketemu itu hari. Oke, ayo kami boleh dipimpin doa. Duk siap, gerak. Doa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Marlita Kristanti. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi dengan Ibu Altaira Windy, guru kelas 4 SD Negeri Merbau. Selamat pagi Ibu. Pagi Bu. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya hari ini ya Bu ya. Ya, sama-sama.
Jadi hari ini kita akan melakukan tahapan yang terakhir, yaitu tahapan percakapan pasca observasi. Nah, pada tahapan ini diharapkan kita dapat melakukan refleksi. Dari awal kita melakukan praobservasi, kita melakukan observasi di kelas, dan sekarang kita melakukan pasca observasi. Yang sebelumnya ingin saya tanyakan adalah gimana Bu perasaannya setelah melakukan observasi di kelas? Apa nih perasaannya? Pertama kali setelah melakukan saat melakukannya khususnya ya Bu ya, saat melakukannya pasti deg-degan. Saya khawatir agak grogi ya Bu ya, saya khawatir takut salah, gimana nih, takut tidak tepat gitu kan. Tapi setelah pasca observasi saya lega Bu, karena dari situ saya mendapat banyak sekali masukan tentang kekurangan yang saya pada pembelajaran saya. Masukan dan saran Bu, bagaimana kedepannya agar lebih baik, yang tentunya bisa dijadikan refleksi untuk saya. Jadi lebih plong ya Bu ya? Iya, lega ya. Ketika kita melakukan praobservasi sebelum supervisi di kelas gimana? Lebih selama ini kan kita kalau observasi, kalau supervisi kan ya udah masuk gitu aja ya. Kalau komen itu kan kita ada percakapan nih, ada percakapan tentang tujuan segala macam, itu gimana? Memudahkan tidak Bu dalam pelaksanaannya? Beberapa hal memudahkan, ada beberapa hal yang memudahkan karena begini, saat saya sudah mengemukakan seperti apa, saya jadi punya patokan. Biasanya kan karena namanya RPP ya Bu ya, namanya rencana, jadi seringkali ada bagian yang tidak tepat gitu kan, tidak tepat pada rencananya. Tapi setelah ada percakapan itu, praobservasi, saya jadi punya acuan. Oh, saya kembali lagi. Oh, saya harus seperti ini. Oh, kembali lagi ke tujuan awalnya seperti ini. Itu lalu saya juga pressure-nya lebih tinggi karena itu tadi, saya takut apa yang saya lakukan di kelas tiba-tiba melenceng gitu. Sementara saya harus fokus dengan tujuan percakapan kita sebelumnya gitu. Jadi ya kalau dibilang mudahnya lebih mudah, tapi ya ada sulitnya juga, ada deg-degan. Terutama dari diri saya sendiri ya Bu ya. Karena saya itu gampang sekali terdistract. Jadi ada apa sedikit saya terdistract. Wah, mudah sekali saya terdistract. Kalau saya terdistract, jadi kan murid sudah tidak kondusif lagi. Nah, Jadi setelah kita melakukan praobservasi kemarin, setidaknya ada patokan atau guideline-nya untuk Ibu melakukan tahapnya ya Bu ya. Luar biasa sekali. Kemudian juga saya lihat saat saya supervisi di kelas itu luar biasa sekali, siswanya aktif ya, menyenangkan sekali. Nah, kalau tadi kan Ibu ceritakan sedikit nih, kalau harapan Ibu, apa sih yang Ibu harapkan dari percakapan kita pada hari ini, percakapan pasca observasi ini, dan Ibu ada harapannya apa itu harapannya? Oke, harapannya karena saya sendiri merasa saya dapat menemukan kekurangan saya. Bagaimana kekurangan saya selama kegiatan pembelajaran, bagaimana kekurangan saya dalam pengelolaan kelas, itu saya dapat menemukannya, dan setelah kekurangan itu saya juga dapat memperbaikinya. Jadi dari kekurangan yang saya punya, yang saya sadari, saya dapat memperbaikinya. Jadi dalam kegiatan pembelajaran yang telah saya lakukan itu saya dapat memperbaiki berdasarkan bimbingan dari Ibu, berdasarkan saran dan masukan dari Ibu. Jadi ya semoga kedepannya saya menjadi lebih baik lah. Amin, semoga Ibu ya. Kita namanya guru harus terus berkembang ya, ya, nggak bisa stuck di titik itu. Harus kreatif. Kita tertinggal kalau kita diam. Jadi diam saja. Untuk strategi, apakah gini nih, kemarin itu kan kita sudah membicarakan tentang strategi yang akan Ibu laksanakan di kelas. RPP ini mau tahapannya begini-begini. Apakah strategi dan tahapan yang Ibu sampaikan ke saya kemarin, Ibu cantumkan di RPP, apakah itu terrealisasi secara baik atau tidak? Oke, ada beberapa yang berjalan sesuai dengan rencana kemarin, dengan tahapan yang sudah saya sampaikan ke Ibu kemarin. Tapi ada beberapa yang kurang Bu, ya seperti tiba-tiba saya sedikit terdistract oleh sedikit gangguan yang ada. Lalu seperti pada awal pembelajaran sempat macet
karena kasus kabel yang entah hilang kemana, kabel proyektor yang hilang kemana, lalu sempat mati lampu Bu. Oh iya, memang kendala sekolah kita itu ya. Bu, Iya, ya. dan Mati sinyal lampu. Bu terutama. Saya saat menyetelkan video itu saya agak karena sinyal tadi ya Bu ya. Jadi Buffer jadi video. iya, jadi meleset lah. Tapi sejauh ini semuanya sesuai dalam berjalan sesuai dengan rencana. Jadi Strateginya sesuai ya tahap-tahapannya Iya. tercapai satu demi satu, walaupun ada beberapa kendala seperti kendala teknis ya Bu ya, kita Iya, sebutnya ya Bu ya, dari kabel yang selip, Iya. habis itu Mati lampu. mati lampu, sinyal. Oh, kan karena gini Bu, karena siswa saat sedang nonton video tiba-tiba videonya buffer, pasti kan siswa jadi ribut. Jadi suasana kondusif yang sudah tercipta itu jadinya Ambiar. berantakan Ambiar lagi. ya. Iya, jadi ya begitulah. Siswa ya Bu ya, jadi ya sudahlah. Itu tadi Ibu sampaikan bahwa tahapannya berjalan lancar. Iya. Untuk tujuan pembelajarannya, kemarin kan ada tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan. Ya. Apakah tujuan pembelajaran yang Ibu cantumkan di RPP ini tercapai atau tidak? Alhamdulillahnya itu tercapai Bu. Jadi saya lega, merasa berlega hatinya dari situ. Jadi tujuan pembelajarannya tercapai dari apa yang saya sampaikan kemarin. Jadi berdasarkan video dan gambar dan permainan itu, jadi apa yang sudah yang sudah menjadi tujuan itu tercapai. Yang pertama, siswanya dapat menjelaskan pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa hanya dengan gambar Bu, karena kan beberapa dari sudah familiar ya Bu ya. Iya, betul sekali. Jadi saya mencari bagaimana gambarnya itu yang familiar. Misalnya siswa saya ada yang walinya seorang polisi Bu, jadi saya mencari gambarnya yang itu. Lalu ada yang ibunya bidan, saya beri gambarnya. Jadi sejauh ini alhamdulillah tujuannya tercapai. Lalu dari jenis dari kartu pekerjaan itu luar biasa sekali, siswa antusias Bu, sangat antusias. Jadi dalam mengelompokkan jenis-jenis pekerjaan berdasarkan barang atau jasa yang dihasilkan itu mudah sekali Bu, lancar sekali. Alhamdulillahnya saya sangat bersyukur sekali Bu, siswanya juga cepat tanggap. Dan ya itu dengan media-media yang digunakan ya tercapai Bu ya, walaupun dalam strateginya tadi ada kendala ya Bu ya. Jadi ketika tujuan tercapai ini kita luar biasa Iya, lega. ya. Wah, apa yang mau saya sampaikan, apa yang saya rencanakan, siswanya menangkap Iya sempurna. betul, jadi ibarat bisul itu sudah pecah Bu. Pecah ya Bu Iya. ya. Lega pokoknya. Lega pokoknya. Terima kasih. Seperti Bu. buka puasa ya Bu ya. Lalu selanjutnya untuk identifikasi masalah. Tadi kan Ibu sudah menyampaikan masalah-masalah apa saja yang ada dalam kegiatan pembelajaran. Iya. Tapi itu lebih ke masalah teknis, Iya. sama sesuatu yang tidak terduga. Apalagi mengingat lingkungan kita yang lingkungan itu adalah pegunungan yang enggak usah sinyal Iya, ya. blocking ya Bu. Enggak blocking. Bagaimana nih rencana tindak lanjut atau hal-hal baik yang bisa Ibu pertahankan atau mungkin yang mau Ibu tingkatkan? Tindak lanjutnya apa dari RPP SD Ibu buat ini, kegiatan yang sudah dilakukan? Oke, kegiatan yang sudah saya lakukan ya Bu. Saya positifnya dulu ya Bu, agar saya Penguatan. merasa reward untuk diri sendiri ya Bu ya. Jadi siswanya termotivasi Bu, karena selama ini kan tahun-tahun sebelumnya, apalagi kita sebelumnya kok pandemi ya Bu ya, jadi belajar kan hanya itu saja. Terus tiba-tiba mereka menemukan cara belajar baru yang menggunakan LCD proyektor, lalu gambar-gambar dan disertai permainan Bu. Jadi siswa ini semangat Bu, jadi saya jadi menyadari ya Bu ya, maksudnya motivasi itu bisa datang dari mana saja. Bahkan ada yang dari rumahnya terlihat sakit, ternyata saat mengikuti pembelajaran itu semangat jadinya Bu. Siswa yang tadinya pendiam jadi mulai mau bertanya, yang lemes-lemes jadi mau mulai semangat. Apalagi di bagian permainan Bu, wah mereka riuh sekali, senang sekali, ya antusias, bahagia. Ngobrol kesana kesini, yang biasanya jalan-jalan Bu, ini gimana caranya mereka duduk diam, memperhatikan, fokus agar kelompoknya bisa dapat poin tertinggi Bu. Wah itu luar biasa sekali. Lalu untuk kekurangannya, tidak lanjut kekurangannya, mungkin saya harus lebih banyak mempersiapkan ya Bu, terutama untuk masalah teknis. Mungkin dari video, dari
kabel dari, kalau mati lampu saya di luar kuasa ya Bu, tapi kalau untuk Iya, betul. dari video, dari persiapan video sinyal gitu mungkin saya harus lebih mempersiapkan dengan lebih baik lagi gitu. Mungkin untuk kabel saya bisa persiapkan 2 hari sebelumnya pada saat saya membuat RTP itu. Dari video saya bisa mempersiapkan dari jauh hari sebelumnya, entah media download dulu dari YouTube atau bagaimana kan Bu. Ya kekurangan-kekurangan seperti itu, dan saya sempat kurang fokus Bu di kelas. Jadi mungkin bagaimana saya juga agar melatih fokus diri saya sendiri Bu. Karena saya sempat distract, jadi kan siswa sempat ribut. Jadi bagaimana saya juga memperbaiki diri saya sendiri. Jadi mempersiapkan fokus saya agar fokus dulu pada pembelajaran yang sedang saya lakukan. Gitu. Luar biasa sekali Bu, lanjutnya mantap sekali ya Bu. Ya mulai Iya. dari yang baik pasti dipertahankan, Iya. yang buruk itu akan ditingkatkan Ditingkatkan lagi, lagi. diperbaiki. Ibu akan mencari solusinya, Iya Bu. jalan keluarnya, jalan tikusnya supaya nggak menghadapi masalah yang sama untuk Iya. kedepannya. Lalu selanjutnya, tadi kan Ibu mengatakan Ibu akan memperbaiki dengan cara seperti ini. Kira-kira kapan rencana perbaikan yang Ibu katakan tadi akan Ibu laksanakan? Implementasinya kayak gimana? Iya. Oke, untuk perbaikan itu akan saya jadikan gimana ya, acuan untuk kedepannya begini. Pada pembelajaran yang akan datang saya akan melakukan perbaikan itu, mungkin tidak bisa sekaligus ya Bu, karena itu kondisi kita yang sering mati lampu dan lain-lain. Tapi untuk dari hal yang bisa saya rubah, sebanyak mungkin akan saya rubah, sebanyak mungkin yang bisa saya perbaiki akan saya perbaiki di pembelajaran yang akan datang. Bahkan kalau bisa saya terapkan di setiap pembelajaran Bu. Saya akan berusaha menjadi kreatif, bagaimana setiap pembelajaran itu jadi menyenangkan. Jadi suasananya seperti itu terus di anak-anak. Jadi ya itu sih Bu. Untuk kedepannya lah, mungkin bisa besok, bisa pokoknya setiap pembelajaran yang akan saya lakukan akan saya terapkan untuk perbaikan. Luar biasa, semoga berjalan Bu ya. Semoga Amin. Terima dipermudah kasih Bu. usaha kita dalam memfasilitasi Iya, peserta peserta didik kita. Untuk harapan kedepannya apa nih Bu? Kedepannya Ibu punya harapan apa? Punya cita-cita apa? Oke, untuk harapan kedepannya khususnya dalam observasi ini ya Bu ya, saya berharap saya bisa jadi guru yang lebih baik, menjadi guru yang lebih kreatif, menjadi guru yang dekat dengan siswa. Apalagi saya sedikit banyak sudah belajar tentang pembelajaran diferensiasi. Oh nggak banyak sih Bu, sedikit lebih tepatnya. Karena dibilang banyak juga belum sebanyak itu gitu. Jadi saya dari situ saya belajar agar saya menjadi lebih kreatif lagi. Bagaimana jika siswa sudah mulai lesu? Bagaimana jika siswa terlihat tidak bersemangat? Bagaimana jika ternyata punya masalah di rumah? Lalu bagaimana jika siswa yang ahli dalam ini tapi tidak bisa menangkap dalam ini gitu? Saya berusaha untuk jadi lebih kreatif. Bagaimana saya bisa memfasilitasi siswa tapi tujuan pembelajaran tetap tercapai. Itu sih. Dan yang utamanya saya menjadi guru yang lebih baik, jadi guru yang lebih bersemangat lagi. Harus semangat ya Bu. Iya. Nggak boleh lemas, nggak boleh berhenti intinya. Iya. Untuk tadi pembelajaran berdiferensiasi yang sudah Ibu sampaikan, Ya. itu sejauh mana nih Ibu memasukkan pembelajaran berdiferensiasi itu ke dalam perangkat pembelajaran? Masukkannya dalam kegiatan pembelajaran. Oke, dari kegiatan pembelajaran yang saya lakukan kemarin, yang saya masukkan dalam kegiatan kemarin itu, yang pertama kita pakai lagu kan Bu, karena ada beberapa siswa yang harus nyanyi, belajarnya harus ada nyanyi. Lalu dengan media visual, setelah audio ada visual. Bagaimana mereka belajar berdasarkan gambar-gambar yang ada. Lalu bagaimana dengan kinestetik? Dengan itu permainan ke depan kartu itu, jadi siswa akan lebih yang siswa yang saya nggak bilang hiperaktif ya Bu, siswa yang aktif. Siswa yang aktif ini akan bagaimana aktifnya dia ini akan tersalurkan dengan itu Bu. Jadi kan siapa cepat nih Bu, jadi mereka akan tersalurkan dari situ, jadi mereka tidak sibuk jalan-jalan gitu kan. Dan saya itu sangat bangga
sangat bangga, sangat lega Bu, karena yang saya bisa dari saya yang belum tahu apa-apa, yang awam ya Bu, memfasilitasi siswa itu belajar berdasarkan bagaimana kebutuhannya, bagaimana minatnya, karena itu kembali lagi siswa itu kebutuhannya beda-beda. Jadi saya cukup lega karena ternyata saya bisa menemukan apa nih yang harus saya lakukan. Jadi dari berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi itu ya gitu. Luar biasa sekali Bu, menjelaskan Saya jadi dengan terpotong ya Bu ya. menjelaskan dengan sangat Saking- luar biasa Bu, iya. ya. Nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa, tapi memang pembelajaran berdiferensiasi kalau untuk saya pun memang masih baru kan. Iya. Kita memang harus terus belajar karena pembelajaran itu berubah. Kita harus Berdasarkan- mengikuti perkembangan kodrat zamannya. Iya betul Bu, berdasarkan. Dalam Ibu tadi menyampaikan Ibu harus berubah, Ibu mengembangkan diri lagi. Tentunya Ibu perlu menggandeng nih beberapa pihak yang Ibu rasa ini akan mendukung kemampuan saya dalam mencapai tujuan saya untuk mendampingi anak-anak ini menuju kesuksesan. Siapa saja kira-kira Bu yang Ibu rasa itu Ibu perlu nih bantuannya untuk mendampingi, menggandeng dan membersamai Ibu? Oke, saya membutuhkan pertama gimana sih saya bahasanya Bu? Ini salah satunya lah ya. Iya, kepala sekolah itu pasti Bu, karena dari kepala sekolah itu saya mendapatkan bimbingan apa nih yang harus saya lakukan, bagaimana kekurangan yang saya yang ada, bagaimana saya sebaiknya, karena juga membantu dengan lingkungan sekolah lain ya Bu ya, karena dengan kepala sekolah ini jadi otomatis itu kepala sekolah lalurkan kerja seperti Ibu, seperti rekan saya yang lain, karena bagaimana nih saran yang kemarin saya sudah sebutkan, saya sebelum masuk, ibarat saya sebelum masuk medan tempur itu saya harus tahu dulu medannya seperti apa. Jadi saya sudah ada persiapan, oh ini seperti ini seperti ini, walaupun saya sebagai wali kelas tapi kan saya tidak tahu latar belakangnya ya Bu ya. Jadi saya sharing tentang itu, tentang masalah yang saya hadapi. Lalu saya juga membutuhkan siswa Bu, membutuhkan dukungan pada siswa, karena bagaimana saya bisa melakukan itu jika tidak ada siswa Bu. Jadi kalau atau siswanya yang cuek-cuek aja kan saya juga nggak bisa ya Bu ya. Jadi karena siswanya karena ada umpan balik dari siswa, jadi saya juga bisa melakukan itu. Lalu saya yang luput satu Bu, dari orang tua siswa. Karena gini, bagaimanapun apapun yang saya lakukan di sekolah, ini akan bahasa saya gabar Bu, kalau saya ini akan menguap ketika siswa sampai di rumah dan tidak ada di rumah, kurang ketemu yang pas gitu Bu, karena tidak ada tindak lanjut juga di rumah gitu loh Bu. Jadi saya juga butuh bantuan dari orang tua siswa untuk mohon kerjasamanya gitu. Seperti misal saya mengirimkan sebuah link lagu ya Bu, kalau dibuka di sini kan mungkin akan susah Bu. Jadi saya bisa mempersiapkan siswa untuk mengirimkannya lewat grup WhatsApp. Walaupun mungkin terkesannya akan seperti ibu ini nggak mau tahu, maunya tinggal kirim aja, nggak mau tahu seperti ini seperti itu. Tapi secara tidak langsung ada beberapa wali siswa yang buka itu bantuannya sangat berarti sekali gitu loh Bu. Karena sudah banyak sekali membantu, walaupun mungkin hanya 2 atau 3, kan kita tergalang kuota ya Bu ya kalau sekarang ya Bu ya. Kalau dulu tergalang jalan mungkin yang setapak, kalau sekarang tergalangnya kuota. Hanya beberapa orang yang membuka saja saya sudah cukup terbantu, karena dari siswa yang membuka pasti dia sudah bisa sampai sekolah Bu. Nanti dia akan mengajarkan temannya. Jadi kalau Jawanya gadot ular Bu. Jadi ngomongin satu lagi nyampe satu lagi gitu. Jadi sampai semua gitu. Atau ada beberapa wali siswa, wali murid yang antusias Bu, sudah menanyakan, malah menanyakan saya, bagaimana Bu tadi, gimana Bu tadi. Itu saya sangat terharu sebagai guru ya Bu, masa diapresiasi apa yang coba saya lakukan gitu. Jadi saya merasa kerjasama saya tidak sia-sia. Jadi terima kasih Bu
Luar biasa sekali Ibu menyampaikan, mulai dari Ibu sudah merefleksikan kegiatan Ibu dari mulai pra sampai observasi sampai sekarang pasca. Iya. Ibu juga menemukan kendala Ibu apa, bahkan Ibu menemukan solusi dari kendala Ibu sendiri. Iya. Ibu yang Tapi nggak sendiri sih Bu, menggali- sambil sharing juga. Iya, Ibu menggali potensi dalam diri Ibu sendiri. Iya. Luar biasa sekali. Di sini Ibu juga sudah menyampaikan rencana tindak lanjut, semoga terrealisasi, terlaksana dan menular ke teman-teman yang lain. Amin ya robbal alamin. Untuk partner yang Ibu butuhkan juga semoga mampu bekerja sama dengan baik. Saya mungkin banyak belajar juga dari Ibu. Kita belajar bersama menjadikan anak-anak kita, mendampingi anak-anak kita mencapai kesuksesannya. Iya. Terima kasih Ibu Iya ya. Bu, sama-sama Bu. Demikian percakapan saya dengan Ibu Windy sebagai wali murid kelas 4 yang sudah saya observasi. Terima kasih Bu Windy. Iya, sama-sama terima kasih juga ya Bu ya Terima atas kasih. bantuan dan masukannya. Saya Saya belajar banyak loh dari Ibu jadinya. Iya, terima kasih sekali Bu untuk saling sharingnya kita Iya. ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.